Imadal ula, imadal akhir. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da amma ba'd. فيا أيها المسلمون أوصيني وإياكم بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون. وقال الله تعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. إخواني الأعزاء حياكم الله جميعا في هذه الليلة الشريفة، فإن شاء الله سنستمر درسنا يعني في الدرس الثامن. بالأمس يوم الاثنين في الأسبوع الماضي لقد درسنا في الدرس السابع، تمام؟ فالآن هذا اليوم يوم يوم الاثنين 18 من جماد الآخرة
المعادل بالثامن من ديسمبر سنة 2025 من سنة الميلادية. فإن شاء الله سنتعلم عن البدل. البدل يعني الأسماء المعربة التي يأتي بعد حرف الإشارة. فهمتم؟ فهمتم أم لا؟ طيب هذه الليلة pada pertemuan malam ini insyaallah sanastamirra darsana, kita akan melanjutkan pelajaran kita alladzi ta'allamna bil ams, yaitu kita sebelumnya telah belajar fid darsi as-sabi' di pelajaran yang ketujuh, yaitu tentang ma yata'allaqu bi hurufil isyarah wa hiya tilka. Ma hiya tilka? Tilka ismu isyaratin lil mufradi al muannathi al ba'idi al akhili wa ghairil aqil. Tilka hadhihi afwan tilka wa hiya min ismi isyarah aidan. Baik, isim. Tilka min ismi isyarah. Ma makna kalimat ismu isyarah? Isim untuk menunjukkan sesuatu. Baik, tilka hadhihi hiya khasah faqat lil muannath. Lil muannath. Fa amma idza kana lil mudzakkar ماذا نستعملها؟ نستعملها يعني ذلك. تمام، ممتاز. ذلك هذا هو من حرف الإشارة أيضا، ونستعملها عند الكلمات المذكر، مثلا الكتاب، المكتب، الكرسي، ثم القلم، ثم الكتاب، هاتف، المصباح. لكن إذا دخلنا إلى هذه الكلمة يعني تلك نأخذه نستعمل هذه الكلمة للإشارة الكلمة المؤنثة فقط للمؤنث. المثال يعني الكلمة التي فيها حرف المؤنث. علامة المؤنث ايش هو؟ ايش هي؟ تاء مربوطة. طيب، ما هي المثال؟ ما هو المثال؟ مثال يعني the example from this word. سبورة. طيب. Whiteboard. Next. The next example. What is the next example from the mu'annath? Contoh lainnya dari mu'annath, yang kalimatnya mu'annath atau secara makna dia mu'annath walaupun bentuknya tidak mu'annath. Seperti nama orang, Maryam. Maryam walaupun tidak ada tamar butuhnya, dia tergolong sebagai mu'annath karena dia nama orang yang berarti nama perempuan. Walaupun tidak ada tamar butuhnya, dia termasuk dalam kategori mu'annath. Karena mu'annath ini artinya yang sifatnya perempuan, baik secara sifatnya zahir yang terlihat, ataupun yang secara makna yang tidak ada tanda tamar butuhnya tapi dia artinya perempuan. Ya. Baik, apalagi misalkan contoh? Miksanatul. Sapu. Miknasah. Miknasatun. Ya, ini ada tanda tamar butuhnya. Baik, ingat.
Apa artinya tilka dan dzalika? Masih ingat? Ya, itu ya. Ingat, harfu isyarah itu artinya, ya isim isyarah itu artinya isim. Isim itu artinya nama ya. Nama. Isyarah itu tuh petunjuk. Berarti nama untuk menunjukkan sesuatu. Kalau yang sesuatu yang dekat, kita pelajari di pelajaran pertama sekali, apa? Hadza ya. Hadza itu kita gunakan untuk kalimat-kalimat yang berbentuk mudzakkar. Ya. Kita misalkan mau menunjukkan ini pena, maka kita sebutkan hadza qalamun ya. Kemudian ini buku apa? Hadza kitabun. Nah, hadza ini hanya dikhususkan untuk kata-kata yang berbentuk mudzakkar. Baik dia yang secara makna ataupun secara tulisan yang tidak ada tamar butuhnya. Nah, adapun ini dalam bahasa Arab yang ingin kita gunakan untuk menunjukkan sesuatu yang dia berbentuk muannats, maka kita gunakan apa? Hadhihi. Sudah pintar alhamdulillah ya. Baik. Nah, hadza dan hadhihi ini temannya tilka dan dzalika. Tilka dan dzalika. Kalau ini dikhususkan untuk sesuatu yang dekat, maka ini kita gunakan untuk sesuatu yang jauh. Yang bersifat jauh. Nah. Al-mithal yakni misbah. Al-misbah hada qarib am ba'id? Ba'id, ya, jauh. Qarib maknahu dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Ma makna qarib? Ya, dekat. Ma makna. Kalau Anda bertanya ma makna? Ma makna. Ma makna. Apa artinya? Ya. Ma makna. Baik. Wa huwa qarib. Fa inni qarib kata Allah. Maka wahai Muhammad, apabila ada hambaku yang bertanya tentang aku, maka jawablah sesungguhnya aku dekat. Ya, qarib. Wa anal hadzal misbah huwa ba'id. Huwa ba'id minna. Jauh dari kita. Fa idzan nasta'milu hadzal kalimah hadza am dzalika. Dzalika. Baik, mumtaz. Li'annahu huwa ba'id. Ya, jauh dari kita. Fa idzan naqul hadzal misbah au dzalika misbah. Dzalika misbah, ya. Dzalika misbah li'annahu ba'id. La nastati an numsik. La nastati an numsik. Kita tidak bisa megangnya. Fa ammal ladzi al-adawat allati nastati'a an numsikaha wa nasta'mil al-kalimah hadza au hadhihi. Contohnya kita mau sebut nih, botol. Tahu bahasa Arabnya botol? Ini botol. Apa bahasa Arabnya? Hadhihi. Enggak, botolnya, bukan airnya. Cup itu ini, gelas. Cup itu sebenarnya bukan gelas. Cup itu dia lebih ke ini, cangkir yang berbentuk piala. Makanya dia kalimat sebutannya sama, cup sama cup. Mirip kan? Cup itu bahasa Inggrisnya. Cup bahasa Arabnya. Botol apa botol? Bahasa Arabnya Cleo. Hadhihi Cleo. Wah, suara perempuan ini, suara perempuan. Ganti suara laki-laki. Qarurah, ya, yang masyhurnya disebut dengan qarurah. Baik. Qulu qarurah. Qarurah. Nah, baik. Qarurah. Laisa qahwah, ya, laisa qahwah. Qarurah. Hadhihi qarurah. Hadhihi qaruratun. Ya, qaruratun bermakna botol. Ya, botol.
Hadhihi qarurah. La nastakmil tilka qarurah. La. Li'anna hadha qarib. Li'anna hadhihi qarib. Li'anna hadhihi hiya qarib. Qaribah minna. Hatif. Hatif. Hadha hatif au dzalika hatif. Hadha hatif. Li'annahu ba'id am qarib? Qarib. Baik. Alhamdulillah. Udah bisa ya antum ya, qarib, ba'id udah tahu. Li'anna ma makna al-kalimah li'anna? Karena ya. Pintar ya. Udah pintar sebenarnya antum ya. Baik. Insyaallah fid durus fil mustaqbal ya, pelajaran-pelajaran yang akan datang, fa insyaallah saat takallam, sa itu akan. Ana saat takallam, aku akan berbicara. Saat takallam bil lughatil al-arabiyah. Bil arabiyah wa aidan atakallamu bil lughatil indonesiyah. Lianna idza takallamtu bil arabiyah jami'an wa bil asaf antum la tafhamuna. Fahimtum wala la? Baik. Insyaallah di pertemuan yang akan datang ana akan berbicara 50% bahasa Arab, 50% juga bahasa Indonesia. Biar antum terbiasa mendengar kalimat-kalimat yang tidak pernah antum dengar. Karena kalau ana berbicara mengajarnya full dalam bahasa Indonesia, antum tidak terbiasa ketika mendengarkan contoh-contoh. Tapi kalau ana biasakan dengan kalimat peragaan misalkan, ba'id itu seperti ini, ba'id. Qarib seperti ini. Jadi setiap antum mendengar perkataan qarib, qarib ini berarti artinya dekat. Insya Allah dengan praktik seperti itu akan lebih cepat antum mengenal bahasa Arab. Karena guru-guru yang metode-metode cara ngajar yang sering ana temui itu, baik guru bahasa Inggris, guru bahasa Arab, guru Mandarin, guru bahasa Korea, mereka dalam mengajarnya, kata pengantarnya pun menggunakan bahasa yang kita pelajari. Jadi kita tidak mau lagi nanti, misalkan kayak kalimat-kalimat sederhana gini, kita pasti tahu makna. Nanti misalkan lagi, kalau misalkan ad-dars tuh, kita sudah tahu, tanggal-tanggal setidaknya kita sudah tahu. Baik, begitu ikhwah sekalian. Jadi antum gimana? Mau ana mix Arab Indonesia atau full bahasa Indonesia? Full bahasa Arab. Ini kan banyak pemula. Kalau nanti kita kan tujuan kita pemahaman nih. Baik. Kalau nanti kita mendengarkan kita kayak nengok remeh, tapi kita tidak paham. Kita pengen paham. Baik. Bisa kalau mau ngomong bahasa Arab, habis lihat mereka jadi kami paham. Iya. Mix. Makanya ana bilang ana mix ya. Jadi setelah ana ngomong bahasa Arab, ana translate perkataan-perkataannya. Baik. Yang penting jangan setiap perkataan antum aminkan ya. Baik. Ini pelajaran yang sebelumnya kita telah pelajari. Ini pelajaran yang sebelumnya ya. Di pelajaran ke-7 kemarin kan tilka ya. Baik, sampai di sini sebelum kita lanjut ke pelajaran kita, insyaallah ini cuma sedikit pelajarannya. Darsul Tamin. Fi soal hal man minkum sayas'al an darsina al-madhi. Siapa di antara antum yang mau bertanya tentang pelajaran kita yang sebelumnya? Madhi maknahu madhi yang telah lampau, yang telah kita lalui, madhi. Makanya ada istilah dalam bahasa Arab itu fi'il madhi. Madhi. Ya, madhi maknahu yang telah lampau. Madhi. Adakah pertanyaan dari pelajaran sebelumnya? Alhamdulillah ya, sampai pelajaran ke-8 ini kita semakin banyak kemajuan. Softnya maksudnya maju. Softnya maju terus ya. Karena orangnya sedikit, jadi softnya maju. Malam ini qadarullah beberapa ikhwah teman-teman kita ada yang izin, ada yang kebanjiran.
Ada yang bersih rumah mereka, ada yang tidak bisa keluar karena rumahnya di dataran rendah. Maka bersyukurlah antum yang tinggal di dataran tinggi yang bisa menyempatkan diri untuk belajar. Baik. Di pelajaran 1 sampai ke 7, adakah pertanyaan? Paham semua berarti ya? Gimana kalau Ana yang bertanya? Darsul khamis. Baik. Baik, jika tidak ada, maka Ana izin melanjutkan pelajaran yang ke-8. Pelajaran ke-8 tentang badal. Agak susah ya. Bi'al. تاجرا ثم ذلك الرجل طبيبا. طيب. في الدرس الثامن نتعلم عن البدل. هذا يسمى ببدل. بدل. طيب. الإشارة إلى المعرف
Bi'al. Al-isyarah yakni al-isyarah yakni penunjukan ke al-mu'arraf. Al-mu'arraf yakni yang sudah diketahui bi'al dengan alif lam. Ya, al-mu'arraf yang ma'ruf ini, yang diketahui ini ditandai dengan kalimat huruf alif dan lam. Baik. Semua kalimat dalam bahasa Arab itu artinya kata ya, kata. Jadi kalimah dalam bahasa Arab itu artinya kata. Setiap kata yang dia berbentuknya mu'raf, mu'raf, bukan mu'raf, mu'raf, yang sebelumnya diawali dengan huruf-huruf isyarah. Huruf isyarah itu ada hadza, ada hadhihi, ada zalika, ada tilka, ada apa lagi? Ada apa lagi? Hunaka, ya kan? Hunaki. Hunaki, enggak ya? Baik. Ini huruf-huruf isyarah. Huruf-huruf isyarah ini, ya, kata-kata isyarah, kata-kata tunjuk ini, apabila setelahnya ada kalimat-kalimat mu'rab itu artinya yang dia bisa berubah. Kalimatnya yang bisa berubah. Harakat akhirnya itu bisa berubah. Seperti kolam. Kolamun itu kan bisa jadi kolamun, bisa jadi kolaman, bisa jadi kolamin. Bisa dia berubah-berubah. Yang harakat-harakatnya bisa berubah itu, apabila ada kalimat ini di depannya, maka dia dinamakan dengan istilahnya badal. Nah, badal. Ya, namanya badal. Badal ini juga, kita kenal juga dengan kata istilahnya apa? Yang setelah kita pelajari sebelumnya, ma'rifah. Ma'rifah lawannya apa? Nakirah ya, yang tidak memiliki alif lam. Taib. Hadzal rajulu tajirun. Hadzal rajulu, mana hadzal rajulu? Rajul, mana rajul? Ya, laki-laki, laki-laki dewasa. Rajul ma'an nisa. Rajul ma'an nisa. Au an nisa. Mana an nisa? Perempuan ya. Perempuan. Ar-rajul awil mar'ah ya, mar'ah. Mar'atus salihah. Mana mar'ah? Mar'ah salihah. Mana mar'ah salihah? Perempuan yang salihah. Baik. Hadzal rajulu tajirun. Laki-laki ini tajir. Mana tajir? Ya, bukan tajir kaya. Dagang. Ya, pedagang. Laki-laki ini dia adalah seorang pedagang. Nah, posisinya rajul ini karena di depannya ada huruf isyarah, maka dia disebut dengan istilah badal namanya. Jadi nanti kalau antum pelajari ada pelajaran sharaf disuruh i'rab atau pelajaran nahwu antum disuruh i'rab, maka kalimat ar-rajul ini menjadi badal. Kemudian contoh yang kedua, dzalikar rajulu tabibun. Apa makna dzalika? Nah, bukan itu laki-laki ya. Tapi laki-laki itu. Tapi susunan dalam bahasa Arab emang kayak gitu. Dzalikar rajulu tabibun. Bukan artinya itu laki-laki. Sebenarnya bahasa Indonesia yang salah. Bukan bahasa Arab yang salah. Karena cara kita mengartikan kan kita mengikuti ini. Sedangkan memang sudah ada kaidahnya seperti itu. Kalau kita artikan satu-satu, maka itu laki-laki dokter. Kan agak gimana gitu artinya. Kayak rancu. Nah, tapi cara kita mengartikan gini. Nah, gini. Laki-laki itu adalah seorang dokter atau laki-laki itu adalah dokter. Baik. Hadzal baitu litajiri. Mana tajir?
Ya pedagang. Kalau ada li apa artinya? Kita sudah belajar kemarin li. Li kepemilikan atau untuk. Jadi kalau secara makna hadzal baitu artinya rumah ini. Litajiri untuk pedagang atau milik pedagang yang lebih cocok artinya. Nah, milik pedagang. Jadi antum lihat aja ya. Li itu artinya bisa untuk, bisa milik. Jadi silahkan cari makna yang cocoknya. Ingat, setiap ada li, huruf-huruf jar, maka harokat akhirnya pasti kasroh, pasti li, pasti kasroh, ya, ya pasti kasroh. Kalau ada huruf-huruf ini, huruf-huruf isyarah ini, nah ada kalimat maka dia pasti bentuknya seperti ini, dhammah. Ya, dia mubtada. Tayyib. Sampai di sini bisa dipahami? Insya Allah. Tayyib. Litajri ya. Nah, kalau misalkan kita mau milik kita ubah nih misalkan. Uh, Ustadz, gimana caranya mengubahnya misalkan menjadi milik laki-laki? Maka kita ubah hadal baitu lir li. Ya, paham ya? Kemudian kita mau ubah lagi. Rumah itu atau rumah ini milik apa ya? Milik dokter. Hadzal baitu lit tabibi. Ya, lit tabibi. Kalau pesawat bahasa Arabnya apa? Ada yang tahu? Belum tahu ya? Baik. I roh. To'iratun. Kalau to'ir itu burung. Kalau to'irah itu pesawat. Pesawat. Baik. Pesawat. Pesawat ini milik pedagang. Ya, kaya sekali pedagang yang punya pesawat. Baik. Hadza atau lihat kalimatnya. Lihat kalimatnya ada ini. Hadhihi ta'iratu litajiri. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang ingat kalau ada hadza atau zalika, kita harus menggunakan tanda apa di depannya? Alif lam ya, biar dia menjadi badal. Nah, sekarang kita masuk contoh lagi. Kita mau kasih contoh lagi misalkan. Saatun, apa artinya saatun? Jam ya, atau kiamat. Atau kiamat, atau waktu kiamat. Saat itu bisa diartikan sebagai kiamat atau jam. Nah, jam tangan misalkan. Jam tangan ini milik petani. Hadhihi sa'atu lil fallahi ya. Makanya itulah pentingnya kamus ya. Hadhihi sa'atu lil fallahi. Hayya 'alal falah. Nah, asal katanya sama. Lil fallahi. Ya. Jam ini milik petani. Ya, falah. Kalau yang di azan itu hayya 'alal falah, dia tidak ada ininya. Dia tidak ada tasdidnya. Kalau antum azan hayya 'alal falah. Nah, itu antum manggil petani. Itu antum manggil petani. Mari kita menuju petani. Kalau antum azan kayak gitu. Hayya 'alal falah. Tapi hayya 'alal falah. Kemenangan artinya. Asal katanya sama. Karena petani itu dia setelah memanen pasti dia rasanya senang, gembira, sukses. Makanya sama dia. Asal katanya menggunakan kata yang sama.
Baik. Masih dalam pelajaran yang sama. Ad-darsul ad-darsu ba'daha yakni liman. Liman. Ma huwa liman? Liman huwa su'alun anil aqili. Su'alun, mana soal? Pertanyaan tentang atau untuk orang yang berakal. Jadi maksudnya, liman ini adalah pertanyaan untuk mengetahui orang. Untuk mengetahui orang yang berakal. Akil itu pasti udah dipastikan pertanyaan untuk manusia. Ya, liman. Atau pertanyaan yang digunakan untuk mengetahui kepemilikan. Liman. Li kan artinya kan milik. Man. Digabungkan menjadi jadilah milik siapa. Nah, jadi kalau Anda bertanya, liman hadzal kitab? Liman hadzal kitabu? Jawab, hadzal kitabu lil ustadzi. Lil ustadzi, laisa lil ustadzah. Ya, lil ustadzi. Jangan salah. Baik. Liman hadzal Qur'an? Enggak, kalau ana bilang kalau ana liman hadzal Qur'an, tapi kalau antum jawab bukan hadzal Qur'an, tapi dzalika, karena kan jauh ini. Dzalikal Qur'anu la laisali. Lil masjid ya. Laisali, mana laisali? Laisa itu bukan. Li. Li kan milik saya, bukan milik saya. Oh, laisali bukan milik saya. Laisali. Ya, laisa tidak, bukan. Laisa itu artinya bukan. Nah, ada kalimat tambahan mufradat laisa. Bukan. Kalau lah tidak. Kalau bala tentu. Artinya tentu. Ya, di Quran ini banyak nih kata-kata ini. Laisa, bala, lah. Betul nggak tulisan bala ya? Bala. Kemudian ada lagi oh ya. Kalau kata-kata penolakan itu kalau di Al-Qur'an itu biasanya menggunakan kata subhanah. Subhanah. Subhanahu. Ini biasanya kata yang digunakan untuk penolakan, memberikan penolakan. Contohnya di Quran itu wa qalu ittakhadallahu walada. Kalimat setelahnya subhanah. Subhanah. Wa qalu, dan mereka orang-orang kafir itu mengatakan wa qalu ittakhadallahu walada. Allah itu memiliki anak. Orang-orang kafir berkata wa qalu ittakhadallahu walada. Dan orang-orang berkafir berkata bahwa Allah memiliki anak. Walad kan artinya anak. Kalimat penolakannya subhanah. Subhanah. Contohnya apa lagi ya? Itu beda. Itu beda. Apa lagi ya contohnya? Ya, ini kata-kata yang akan kita sering jumpai nanti di Al-Quran. Laisa, la, bala. Coba antum cari ini. Salah satu aja dari ini yang antum bisa jumpai. Coba. Di HP antum ada aplikasi Quran nggak? Coba cari. Atau di yang pegang Quran boleh cari antara 3 kata ini.
Atau yang antum hafal suratnya boleh langsung kasih contoh. Itu la uqsimu biyaumil qiyamah. Bala man aslama wajhahu lillah. Lagi contoh lain? Ada juga ya. Laisal birra, betul tuh. Bukanlah kebaikan. Laisal birra an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Lam. Lam sama lan. Artinya tidak akan. Lam ini bisa juga diartikan, iya, lebih cocoknya tidak akan. Atau tidak akan pernah. Lan. Lan tanalal ilma illa bisittatin. Kamu tidak akan bisa menerima ilmu illa bisittatin, kecuali dengan 7 hal, kata Imam Asy-Syafi'i. Lam itu secara arti kalau dalam bahasa Arab belum. Tapi kalau di Al-Quran banyak yang artinya tidak akan. Ya, tidak pernah, tidak akan. Selama-lamanya tidak akan. Lan. Sebenarnya lam itu tidak akan. Artinya tidak akan. Lam yalid walam yulad. Dia tidak akan pernah beranak ataupun diperanakan. Allah, sifat Allah tuh. Makanya sahabat itu banyak yang sholat itu rakaat keduanya membaca surah Al-Ikhlas. Bukan karena suratnya paling pendek. Bukan karena suratnya paling mudah dihafal. Tapi karena artinya itu loh, agung. Tentang ketauhidan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kalau kita diminta imam, kalau kita baca itu, alasannya apa? Karena itu yang paling kita hafal ya. Tip, ada lagi yang nemu contoh-contoh ini? Walan, iya betul. Walan tardo angkal yahudu walan nasar. Walan tardo, dan tidak akan sekali-kali pun mereka ridho. Tardo angka kepada kalian. Al-Yahud, orang-orang Yahudi. Wan Nasara, dan orang-orang Nasrani. Hatta tattabi'a millatahum. Sampai kalian mengikuti agama mereka. Millah itu agama. Makanya ada kan sunnahnya ketika kita memasukkan jenazah itu ke dalam liangnya kan ada doanya. Bismillahi wa ala millati Rasulillah. Dengan nama Allah dan atas agamanya Rasulullah. Wa ala millah. Ya, millah. Agama. Millatun. Atau dinun. Nah, dinun itu agama. Tapi kalau hutang, dainun. Asal katanya sama. Dinun itu agama, kalau dainun itu hutang. Nah, Ana pernah dengar perkataan salafus saleh. Kenapa asal kalimatnya sama? Karena hakikatnya kita di dunia ini punya hutang sama Allah. Hutangnya apa? Kita harus membayar semua kewajiban yang telah Allah perintahkan kepada kita. Baik kita sholat, zakat, semuanya itu nanti akan dipertanggungjawabkan. Makanya Allah nanti bertanya atas hutang-hutang kita nih, sudah ditunaikan atau belum? Makanya asal katanya sama. Dinun itu artinya agama. Dainun itu hutang, ya, hutang. Lakum dinukum, ya kan? Lakum punya kalian, agama kalian. Lakum dinukum waliya din, dan punyaku agamaku. Kan mereka alasannya gitu, tidak mau masuk agama mereka. Jadi kata orang kafir, wahai Muhammad, maukah kamu masuk ke agamaku? Jadi kita biar tidak ada perselisihan, sebulan kamu masuk agamaku, nanti aku masuk sebulan ke agamaku. Kata Nabi, bukan itu yang dimaksud dengan toleransi. Toleransi itu lakum dinukum waliyadin.
Yang dimaksud dengan toleransi itu ya udah, kamu menjalankan syariatmu sendiri dan aku tidak mengganggu, dan aku menjalankan syariatku dan kalian tidak mengganggu. Itulah toleransi yang tertinggi. Maka salah kalau ada orang bilang sekarang toleransi itu harus mengikuti mereka dengan cara mengucapkan selamat hari inilah segala macam segala macam. Itu bukan, karena itu bertentangan dengan tauhid kita. Bagaimana mungkin kita berzikir dengan kalimat subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar dan kita bisa mengatakan kalimat yang itu. Di Quran itu ada surah yang mengatakan bahwa ketika seseorang membilang bahwa Allah itu beranak, dunia itu, langit itu hampir-hampir pecah. Bahasa Al-Qur'annya. Langit itu hampir-hampir pecah. Bayangkan betapa kufurnya kalimat itu. Dan itu orang-orang muslim banyak menganggap enteng. Selamat ini ya, wes jangan sampai ya untuk menyebutkan kata-kata itu. Nah, kalimatnya takadus sama yatafattarna. Hampir-hampir kata langit itu terbelah, pecah dengan mendengar perkataan-perkataan yang seperti itu. Baik. Sampai di sini ada pertanyaan? Gimana? Kalau ta'ir itu bukan. Di surah Al-Mulk, ada tentang firman Allah tentang burung. Ada yang tahu enggak? Apa 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 kalimatnya? Apa ayatnya yang mengatakan tentang burung? Ada? Di Al-Qur'an ada tuh. Midunir Rahman. Nah, itu unspill ayat-ayatnya. Awalnya apa? Awalnya. Coba antum buka surah. Afan ta'iran burung. Ta'ir burung. Ketemu ya? Saffatin wa yaqbidna ma yumsikuhunna illar rahman. Apa di situ bahasanya, Bang? Afamay yamshi mukib apa? Thair, thairun, burung. Thair atau thair itu burung. Tapi kalau thairah itu pesawat. Thairun atau thairun. Ini burung. Bird, burung. Nah, kalau thairah ini artinya airplane. Pesawat atau plane. Asal kalimatnya sama. Kalau ta'irah airplane, pesawat udara. Kalau thairun atau ta'irun artinya bird, burung. Nah, kalau bandara motor, motor. Nih, ya. Motor artinya airport.
Bandara. Kalau motor pendek semua, hujan. Bukan Honda, hujan. Nah, jangan salah ini, jangan salah sebut. Salah harokat bisa baca. Kalau motor artinya airport. Kalau motoran hujan. Hah? Salah harokat, salah bisa salah arti. Aliau motor. Hari ini motor. Hari ini bandara. Aliau motor. Aliau motor. Hari ini hujan. Toir atau toirun burung. Hah? Soib. Soib itu hujan. Soib itu hujan. Soibun. Soibun itu hujan. Bisa juga soibun. Bahasa Arab itu tidak hanya satu ya. Bahasa Arab tidak hanya satu. Dia bisa banyak. Kayak kemarin yang telah kita pelajari itu, wadah itu apa bahasa Arabnya? Wadah. Ya, kidrun kan. Dia mudzakkar atau muannas? Muannas ya, walaupun bentuknya kidrun. Nah, itu kan artinya kan wadah ya, atau panci atau apa. Nah, wadah itu bisa juga wi'aun. Itu artinya juga wadah. Jadi tidak hanya satu. Dia bisa banyak. Contohnya aja walad, apalagi ibn, itu kan artinya hampir-hampir sama. Tapi kadang pemakaiannya itu bisa beda-beda. Tergantung suasana dan tergantung kondisi. Nah, sama kalimat-kalimat yang sering antum katakan ya, tuliskan sekalian. Sahih. Nah, tulisannya seperti ini ya. Sahih. Sahihun. Nah, kalau orang bertanya biasanya soh. Nah, kayak gini. Orang kan sering bertanya, soh, betulkah gitu? Sahih. Jawabannya sahih. Soh. soh. Jawabannya soh. Ya. Tamam. Nah, betul, artinya betul ya. Betul. Nah, kalau di Saudi seringnya ngomongnya tamam. Tamam itu artinya pas. Sempurna. Misalkan kita lagi makan nih. Terus sama Saudinya ditanya, "Kaifa kanat at-ta'am? Kaifa kanat at-ta'am? Kaifa syur at-ta'am?" Tamam. Jangan bilang sahih, kan kurang pas. Kurang pas artinya. Laziz boleh. Tamam itu artinya pas, mantap, sempurna gitu. Apalagi ya yang sering dengar ya? Ini nah, ini kuais itu artinya bagus. Ini bahasa Amiyah. Tapi orang sering menggunakan kata-kata ini. Kaifa halik syekh? Kaifa haluka ya ustaz? Kuais. Kuais. Zain. Ya Zain. Karena antum ada stiker tuh. Di grup itu kan ada stiker Zen kayak gini tandanya kan. Zen bagus. Zen, kuais sama artinya. Artinya sama. Ya artinya. Zen, bagus. Kuais. Terus ada juga ayyuh. Nah, ayyuh. Tulisannya kayak gini ya. Ayyuh. Yap, betul. Yap, gitu. Maksudnya ayyuh itu yap. Yap, artinya yap. Yap atau iya. Ini kadang penempatannya lebih hampir sama maknanya dengan kata na'am.
hampir-hampir ya, tapi lebih sering dipakai ini kalau di Saudi. Aywa, aywa, aywa. Anta min Indonesia? Aywa, aywa, aywa. Betul, betul gitu, betul. Anta min Indonesia? Naam, naam. Naam tuh apa ya? Istilahnya terlalu formal. Nah. Yalla, itu yalla. Yalla tuh ayo, gas, gaskan. Nah, yalla. Yalla. Ayo. Ini kalimat seru nih. Ini kalimat seru. Ayo. Hayya, hayya, hayya. Hayya juga sama. Ini hampir-hampir sama maknanya dengan hayya. Hayya ya. Bukan hayya. Kalau hayya malu. Kalau hayya kehidupan. Kalau hayya malu. Hayya itu artinya ayo. Kalau hayya artinya malu. Kalau hayah artinya kehidupan. Nama perempuan banyak di Saudi namanya Haya, Haya, malu, atau Hayah. Mirip-mirip tuh. Antum kalau dengarnya nggak terbiasa dengar, itu bingung. Itu sebenarnya Hayah, atau Haya, atau Hayah. Nah, itu makanya harus sering-sering dengar kata-kata ini. Mirip-mirip dia. Nah, kemudian ada juga Haj. Ini antum sering temui nanti ketika umroh, haji. Jadi nanti kalau antum ketemu kata-kata ini tidak lagi, tidak bertanya-tanya apa artinya. Haji itu panggilan untuk orang yang menunaikan haji ataupun umroh. Jadi tidak harus antum haji. La, anak umroh, laisa haji. Gak perlu. Karena haji itu maksudnya orang yang berhaji. Orang antum yang melakukan ibadah umroh tetap sama panggilannya. Ya mu'tamir, lebih susah nyebutnya. Askar itu kan kalau ada yang simpel, kenapa yang harus yang sulit? Kalau orang yang berhaji kan, ya mu'tamir terlalu susah bilangnya. Ya umrah susah. Ya haj aja langsung panggil. Ya haj. Wahai haji misalnya. Terus apalagi kalimat yang sering? Tariq. Nah. Jalan. Kum, ya kum. Kum itu ini fi'il amr, kata perintah. Kum. Berdiri. Kum. Kumil laila illa qalila. Ya, dalam surah apa itu? Berdirilah di 3 malam itu sedikit saja. Sedikitnya, berdirilah. Apalagi yang seringnya? Itu aja sih kayaknya. Kata-kata yang bakalan antum sering dengar nanti. Kalau kata-kata yang di pasar nggak perlu, karena mereka ngomong bahasa Indonesia. Nggak perlu antum ke pasar mau belajar bahasa Arab, kata-kata di pasar nggak perlu. Orang di sana ngerti bahasa Indonesia, bahkan fasih, bahkan yang bisa bahasa Jawa sama Sunda banyak. Bahasa Madura apalagi. Secara pemakaian itu betul aja sih. Secara Indonesia betul. Saya duluan ya. Anak awalan. Tapi anak akhiran. Jawab aja anak akhiran. Saya terakhir. Anak awalan. Tapi anak jarang dengar kata-kata itu di Saudi ya. Nggak ada sih, nggak ada. Anak zahib. Anak mau pergi gitu dah, nggak ada. Di sana tidak ada basa-basi. Mereka tidak ada basa-basi. Mereka langsung to the point, jarang bicara sekali berbicara itu langsung kalimatnya yang jelas. Tapi kalau di antara Arab-Arab yang lain, di negara-negara Arab, negara-negara Timur Tengah itu, ana yang paling suka bahasa Arabnya orang Mesir. Bukan bahasa Arabnya yang ana suka.
tapi lahjahnya. Ibaratnya kalau kita orang Indonesia tuh mereka ngomong tuh kayak orang Medan. Jelas, intonasinya jelas. Tapi Medan enggak terlalu bagus juga sih. Dia semua nada diangkat. Yang bagus tuh mana ya? Kalau Sunda terlalu lembut. Antum kalau dapat istri Sunda bagus. Ya, Mesir tuh dia kata-katanya dia bagus. Anak enak dengarnya. Dan anak karena terbiasa anak bisa tahu. Mereka ngomong pakai bahasa Arab. Oh, ini orang Mesir nih. Ini Saudi. Kalau Saudi itu lurus saja ngomongnya. Lurus saja. Intonasinya lurus. Nah, yang paling beda tuh yang paling beda daripada yang lain tuh Maroko. Maroko tuh bahasa Arabnya paling susah. Karena dia udah campuran dari Perancis. Maroko kan dia dekat sama Perancis kalau nggak salah. Dia udah dekat ke Eropa. Jadi bahasa-bahasanya tuh lebih susah. Nah, kalau Aljazair sangat mirip sama Saudi bahasanya. Aljazair. Kalau bahasa di Uni Emirat Arab sama dia pakai Fusha juga. Hah? Sama, hampir mirip. Tapi kalau di sana, anak nggak bisa lagi nulis di mana nih. Nah, kalau misalkan kalau kita bahasa Arab Fushanya, kamu dari mana apa? Min aina ans, anta min win, anta min aina atau kan? Anta min aina kan. Nah, kalau di Saudi anta fen. Anta fen. Anta fen. Anta fen. Disingkat. Anta fen. Anta fen. Sebenarnya itu anta fen itu anta fi aina. Kamu di mana? Anta fen. Anta fen. Atau anta fi ain. Kau lagi di mana gitu. Nah, kalau kamu dari mana? Apa bahasa Arab ininya, fushanya? Anta min aina, ya kan? Kalau di sana anta min wen. Anta min wen. Anta min wen. Wen. Bukan anta, dia jarang nyebut anta, tapi enta. Kayak inta, lebih ke e. Makanya, tapi dia bukan bilang ente. Kalau orang Jakarta kan bilangnya ente. Ente, aneh. Dia nggak ada salah, di sana tuh nggak ada aneh. Tetap aneh. Aneh, nggak ada. Aneh kira aneh itu orang Arab ya. Ternyata orang Bekasi. Orang Betawi yang ngomong aneh itu. Terus apa lagi ya? Ini sering. Intervene. Ini bahasa Saudi. Anak fine. Sama maaf. Kalau kita afwan kan? Afwan. Kalau sana ma'alish. Maaf. Ma'alish ya Syekh. Afwan paham juga. Afwan tuh formal. Kita tuh ibarat ibarat bahasa kelas sama bahasa luar kelas kan beda. Kita kan belajar nih pakai bahasa Indonesia yang baku kan kalau di kelas kan. Nah, kalau antum keluar pakai bahasa itu, pasti kan agak gimana gitu dengarnya. Kamu semalam dari mana saja sih gitu. Ibaratnya Bang Handoko ketemu Bang Alpian nanya kayak gitu. Ini ya tampar tuh. Apain sih? Ini kan jawab ya dengarnya. Kamu dari mana sih tadi malam gitu. Kan jarang gitu ngomong kayak gitu kan jarang. Bahkan kita sama kita aja jarang. Nih, anak misalkan nih sama Pak Wali misalkan ketemu sholat zuhur ya. Anak sama Pak Wali ketemu. Pak Wali, apakah Anda sudah makan siang ini? Gimana reaksi beliau mendengar perkataan itu? Alhamdulillah saya sudah makan. Bagaimana dengan Anda? Kembali ke laptop. Ini enggak. Sama kayak gitu. Orang Saudi itu kedengar itu. Tapi mereka tuh apa ya? Tapi kalau orang yang lain yang menuturkan itu, mereka takjub. Ibaratnya
orang luar loh menjaga bahasa Arab Fusha itu luar biasa. Karena tidak semua orang di sana terbiasa menggunakan bahasa itu. Dan orang-orang yang menggunakan bahasa itu, orang-orang yang mulia. Pengajar-pengajar di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, dosen-dosen di UIM, dosen-dosen di halaqah-halaqah haram. Dan itu kata-kata yang dipakai terus. Nah, mereka jarang ngomong itu. Kecuali mereka menemukan bahasa itu ya di kajian-kajian, di forum-forum pelajar. Makanya ketika mendengar ada mutawif-mutawif yang pintar berbahasa Amiyah itu mereka suka. Mereka sangat suka. Ya, itu. Mantap, Fen. Ya, kata-kata itu. Apalagi kalau antum dengar sopir-sopir di sana. Wes, itu bahasanya sulit dimengerti. Tapi karena orang di sana sudah bersatu, jadi gampang. Ibaratnya gini ya. Nah, contohnya teman Ana aja lah. Teman Ana kan dia datang di Cina kan. Dia kan nggak bisa bahasa Cina sama sekali. Bahkan dia nggak kursus. Dia datang tuh dengar aja, dengar. Jadi kata-kata tuh yang tidak dia ketahui disambung-sambung. Nah, begitulah kondisi orang Pakistan, Bangladesh, India, orang Indonesia yang dari Indonesia datang ke sana kerja yang mereka nggak punya basic bahasa Arab. Jadi yang mereka tidak tahu itu digabung-gabung bahasanya. Jadilah bahasa ada sendiri sebenarnya namanya, bukan bahasa Amiyah. Ada nama bahasanya. Bahasanya hancur. Anak kasih contoh ya. Yang pernah saya sampaikan ke antum tuh, ya Sudik, fi sobun sim hadha. Sobun kan emang bahasa Arab ya, sim. Sim itu kan bahasa Inggris. Same, artinya sama. Ya kan? Ya Syekh, fi sobun sim hadha. Sim hadha. Yang kayak gini, adakah sabun yang kayak gini? Gitu. Kan itu tidak jelas perkataannya. Terus ini kata yang sering Anda dengar ya. Anta min Syekh, kata ini ya, kata sopirnya. Sopirnya kan biasa tuh orang-orang luar tuh yang kerja di sana. Ana min Indonesia. Masya Allah, Indonesia. Sama. Jayid gitu. Terus Indonesia ada maafi girgir. Dengar atau kalimat girgir pernah dengar enggak? Girgir. Orang Indonesia ini enggak banyak bacot katanya. Maafi girgir. Baik, jamil. Maafi girgir ya. Ya, orang Indonesia tuh bagus-bagus. Tidak ada yang gir-gir tuh apa ya? Tidak bacot terus artinya tuh bacot terus yang aneh-aneh. Nah, itu tuh orang Indonesia tuh kayak gitu kan. Maaf ya gir-gir. Sawi kita bahasanya mereka tuh sawi kita. Bahasanya lucu lah kalau nanti ceritanya. Nah, kita tidak akan bisa tahu istilah-istilah itu kalau kita tidak ke sana. Kita tidak ke sana. Bahkan kalau kita pun belajar Amiyah kita tidak temukan di kamus-kamus bahasa Amiyah seperti itu. Nah, karena istilahnya tuh bahasa Arab tuh terbagi kan. Fushah itu yang dipakai di kelas, Amiyah itu yang dipakai di luar. Nah, bahasa Sodik beda lagi, bahasa pekerja-pekerja di sana. Amiyah. Amiyah itu ada kursusnya. Amiyah Mesir, Amiyah Saudi, banyak. Ya, jadi kalau antum emang mau ke sana niatnya kerja, bagusnya belajar bahasa Amiyah. Jangan belajar bahasa ini. Boleh juga belajar bahasa ini. Tapi kalau tujuan utama antum mau kerja, nah itu. Tapi kalau tujuan antum ke sana mau belajar bahasa ini, karena ini yang dipakai di kelas-kelas, di forum-forum pembelajaran. Tapi kalau bisa niat utamanya belajar sih di sana. Karena di sana kan keutamaannya belajar. Walaupun kerja itu nomor sekian, tapi utamakan dulu belajar. Kan Bang Alpian kan mau ke sana kan? Insya Allah. Kan belajar ke sana kan? Belajar tuh prioritas utama. Kalau ada jadwal kajian, nanti ya bekam setelah kajian. Nah, ini mantap. Jadi ajak anunya pasiennya belajar juga. Ikut sama mana gitu. Sebenarnya banyak jamaah-jamaah di sana tuh yang tidak tahu ada halakoh-halakoh yang berbahasa daerah di sana tuh. Di Nabawi itu ada yang Anda tahu ya, kalau di Masjidil Haram Anda kurang tahu. Ada 4 kajian berbahasa. Yang paling banyak itu Arab. Di setiap pintu-pintu itu ada bahasa Arab. Yang kedua bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Bahasa Inggris ada. Kemudian
Yang selanjutnya ada bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia ini setiap sore, habis maghrib di pintu 19 kalau antum umroh nanti, silakan ke sana. Yang ngajar sekarang Ustadz Ariful Bahri, orang Bangkinang. Kemudian setelah sholat Jumat, sekitar jam 1, itu kajian berbahasa Urdu. Urdu itu bahasa yang bisa dipahami orang Pakistan, Bangladesh, India. Mereka kajiannya sama di tempat Ustadz Ariful Bahri itu, di pintu 19, agak maju sedikit. Itu kajiannya habis sholat Jumat. Selainnya yang Anda tahu berbahasa Arab semua. Tuh. Jadi kenapa bahasa Indonesia yang dipilih? Kenapa bukan bahasa yang lain? Nah, karena paling banyak penuturnya. Dan orang Malaysia bisa paham juga. Orang Singapura, orang Brunei, orang Thailand yang bagian selatan, Thailand Selatan bisa paham juga. Nah, Ustadz Ariful Bahri itu, anak salutnya beliau tuh bisa menyesuaikan. Ketika dilihat jamaahnya banyak orang kayak Singapura, mereka tuh ada tanda-tanda sendiri. Dari jenis kokatnya, jenis syalnya beda. Kalau Indonesia itu full aksesoris pokoknya. Dari syalnya, dari topinya kadang sampai sejadahnya pun ada. Kotak sendalnya pun ada. Itu orang Indonesia tuh. Sangat lengkap. Alatnya mirip semuanya. Nah, kalau orang Malaysia identiknya dengan peci yang ini, peci Melayu yang sering Anda pakai. Kadang Ustadz Hadi pakai juga. Nah, kalau Ustadz Ariful Bahri ngajar, kalau yang Anda perhatikan ya, beliau lihat kondisi jamaahnya, kalau banyak orang Malaysia, biasanya bahasa-bahasanya dicampur. Bahasa Indonesia, Malaysia, bahasa Melayu. Ana sering juga soal ketemu sama jamaah yang duduk di halakohana kan. Ada. Bukan anak ngajar. Anak setoran hafalan gitu kan. Nah, mereka tuh mau ikut kajian cuma nggak ngerti kan bahasa Arab kan. Jadi anak tunjukin, "Pak, di pintu situ ada kajian bahasa Indonesia." "Hah, ada ya?" katanya. "Dari kapan?" "Sudah lama, Pak. Sejak dulu ada." "Silakan ke situ kalau mau belajar." Ke situ bilang. Karena banyak sebenarnya orang di sana itu yang tidak tahu. Nah, anak kasih tahu antum. Jadi kalau antum ada saudara yang mau umroh atau antum sendiri yang mau umroh atau mau haji, silakan nanti ikut kajian di situ. Pintu 19 Masjid Nabawi. Pintu 19 tuh sampai ke ujung. Pokoknya ikut aja pintu 19. Insya Allah tidak akan tersesat. Tidak akan tersesat di Masjid Nabawi. Tidak akan tersesat. Insya Allah. Kalau di Masjidil Haram agak sulit ngafalnya. Karena dia banyak yang jalan-jalan tertutup. Kalau di Nabawi itu tembus semua. Semoga Allah mudahkan untuk kita bisa berhaji, berumroh. Kalau bisa setiap tahun kita umroh. Amin. Baik, itu aja ya maklumat-maklumat yang bisa Anda sampaikan. Semoga bermanfaat bagi Anda pribadi dan kepada Anda juga sekalian. Semua salah datang dari Anda pribadi dan setiap ada yang benar itu datangnya dari petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa disampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.